Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ifta dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Angkatan 23, NIM 23801023. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Media Grafis pada Mata Pelajaran Media Pembelajaran. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu media grafis. Apa sih itu media grafis? Jadi, media grafis adalah alat komunikasi visual yang menggunakan gambar, simbol, dan teks untuk menyampaikan informasi secara efektif dan menarik. Bentuknya beragam, mulai dari gambar sederhana, diagram, grafik, hingga infografis yang kompleks. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman dan meningkatkan daya ingat dan menarik perhatian audiens. Media grafis memiliki beberapa keunggulan, antara lain mudah digunakan, relatif murah, serta dapat disesuaikan dengan berbagai mata pelajaran. Media ini juga membantu menghemat waktu pembelajaran, karena informasi dapat disampaikan secara ringkas dan jelas. Namun demikian, penggunaan media grafis harus dirancang dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dan tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media grafis yang tepat dan efektif dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian macam-macam media grafis. Yang pertama, grafik. Jadi grafik adalah penyajian data dalam bentuk visual atau garis, batang, lingkaran, dan sebagainya untuk memudahkan pemahaman informasi, perbandingan, atau perubahan data dari waktu ke waktu. Kedua, diagram. Diagram adalah gambar atau bagan yang menunjukkan hubungan, proses, atau alur suatu konsep secara sederhana. Misalnya diagram alur, diagram Venn, atau diagram siklus. Ketiga, bagan. Bagan merupakan bentuk penyajian informasi yang tersusun secara terstruktur. Biasanya berbentuk kotak-kotak atau garis yang menunjukkan susunan, hierarki, atau organisasi. Contohnya, bagan organisasi. Keempat, sketsa. Sketsa adalah gambar kasar atau rancangan awal yang dibuat dengan cepat untuk menuangkan ide sebelum dibuat gambar yang lebih detail dan sempurna. Kelima, poster. Poster adalah media visual berupa gambar dan teks yang dibuat menarik untuk menyampaikan informasi, ajakan, atau pengumuman kepada khalayak umum. Keenam, komik. Komik adalah cerita bergambar yang disusun dalam panel-panel dan biasanya dilengkapi teks dialog untuk menyampaikan cerita secara menarik dan mudah dipahami. Ketujuh, media foto. Media foto adalah sarana penyampaian informasi atau pesan melalui gambar hasil fotografi yang dapat menggambarkan peristiwa, objek, atau suasana secara nyata. Kedelapan, bulletin board atau papan buletin. Bulletin board adalah papan yang digunakan untuk menempelkan informasi, pengumuman, karya, atau pesan penting agar dapat dibaca oleh banyak orang. Kesembilan, papan. Papan adalah media datar yang digunakan sebagai tempat menulis, menempel, atau menampilkan informasi seperti papan tulis, papan pengumuman, atau papan informasi. Kelebihan dan kekurangan media grafis. Yang pertama, kelebihan dari media grafis adalah dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik. Ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Keempat, memperbesar perhatian siswa. Kelima, membantu mengatasi keterbatasan siswa. Kemudian kelemahan media grafis. Yang pertama,
membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Kemudian, penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Media grafis dalam pembelajaran adalah penggunaan materi visual seperti gambar, diagram, grafik, dan ilustrasi untuk membantu siswa memahami informasi. Tujuannya untuk meningkatkan perhatian, mempermudah pemahaman konsep, dan memperkuat daya ingat. Penggunaan media grafis dalam pembelajaran sangat penting karena dapat meningkatkan pemahaman, minat, dan hasil belajar siswa jika digunakan secara tepat dan sesuai dengan materi. Presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.